Shalom, selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Kiranya damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai saudara sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu. Karena Engkau selalu melindungi kami dalam beristirahat sepanjang malam, sehingga kami dapat bangun dalam kondisi yang baik dan sehat. Jika saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, urapilah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengerti dan memahami apa yang Tuhan sampaikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan firman Tuhan saat ini diambil dari Injil Lukas pasal 12 ayat yang ke-7. Demikian sabda Tuhan. Bahkan rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Karena itu jangan takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Tema renungan saat ini adalah jangan mudah putus asa. Saudara yang dikasihi Tuhan, suatu ketika ada seorang pemuda yang hidup sebatang kara. Pendidikannya rendah sehingga ia hidup hanya dari bekerja sebagai buruh tani milik tuan tanah yang kaya raya. Walaupun hidupnya sederhana, tetapi sesungguhnya dia bisa melewati kesehariannya dengan baik. Suatu hari si pemuda merasa jenuh dengan kehidupannya. Dia tidak mengerti untuk apa sebenarnya hidup di dunia ini. Setiap hari bekerja di ladang orang demi sesuap nasi. Hanya sekedar melewati hari untuk menunggu kapan akan mati. Pemuda itu merasa hampa, putus asa, dan merasa tidak memiliki arti. Daripada tidak tahu hidup untuk apa dan hanya menunggu mati, lebih baik aku mengakhiri saja kehidupanku ini, katanya dalam hati. Akhirnya disiapkannya lah seutas tali dan dia berniat menggantung diri di sebatang pohon. Pohon yang ia tuju saat melihat gelagat seperti itu tiba-tiba menyela lembut. Anak muda yang tampan dan baik hati, tolong jangan menggantung diri di dahanku yang telah berumur ini. Sayang bila dia patah, padahal setiap pagi ada banyak burung yang hinggap di sini bernyanyi riang untuk menghibur siapapun yang berada di sekitar sini. Dengan bersungut-sungut si pemuda pergi melanjutkan memilih pohon yang lain. Saat bersiap-siap kembali, terdengar suara lirih si pohon. Hai anak muda, kamu lihat di atas ini, ada sarang tawon yang sedang dikerjakan oleh begitu banyak lebah dengan tekun dan rajin. Jika kamu mau bunuh diri, silakan pindah ke tempat lain. Kasihanilah lebah yang telah bekerja keras ini. Sekali lagi, tanpa menjawab sepatah kata pun, si pemuda berjalan mencari pohon yang lain. Kata yang didengarnya pun tidak jauh berbeda. Anak muda, karena rindangnya daunku banyak dimanfaatkan oleh manusia dan hewan untuk sekedar beristirahat atau berteduh di bawah dedaunanku. Tolong, jangan mati di sini. Setelah pohon yang ketiga, si pemuda termenung dan berpikir. Bahkan, sebatang pohon pun begitu menghargai kehidupan ini. Mereka menyayangi dirinya sendiri agar tidak patah, tidak terusik, dan tetap rindang untuk bisa melindungi alam dan bermanfaat bagi makhluk lain. Aku manusia masih muda, kuat dan sehat. Tidak pantas aku melenyapkan kehidupanku sendiri. Mulai sekarang, aku harus punya cita-cita dan akan bekerja dengan baik untuk bisa bermanfaat bagi makhluk lain.
Si pemuda pun pulang ke rumahnya dengan penuh semangat dan perasaan lega. Saudara yang terkasih, kalau kita mengisi kehidupan ini dengan tidak menggerutu, mengeluh, dan pesimis, tentu kita akan menjalani hidup ini dengan rasa tidak terbeban. Ketika tantangan semakin berat, bisa jadi kita mulai berpikir mengambil jalan pintas, yaitu bunuh diri. Sebaliknya, kalau kita mampu menyadari bahwa sebenarnya kehidupan ini begitu indah dan menggairahkan, bahkan kehidupan kita dibutuhkan oleh orang lain, tentu kita akan menghargai kehidupan ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi mari menyadari bahwa apapun latar belakang kita dan bagaimanapun keadaan kita saat ini, setiap dari kita adalah berguna bagi orang lain dan dibutuhkan oleh dunia ini. Mari kita bangun karakter untuk menghargai kehidupan agar kita memanfaatkan hidup ini dengan baik, sehingga kita dapat diberkati Tuhan dan dapat menjadi berkat bagi sesama kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, pakailah kami sebagai alat-Mu agar sisa hidup kami dapat menjadi berkat bagi sesama kami. Bapa yang penuh kasih, kami ingin menyerahkan untuk seluruh aktivitas kami hari ini ke dalam tangan-Mu. Kami memohon penyertaan dan pertolongan Tuhan. Berikanlah kesehatan kepada kami dan juga orang-orang yang kami kasihi. Kami mohon Tuhan yang akan terus menolong kami dalam menjalani aktivitas kami hari ini. Saat ini kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang mengalami lemah fisik atau sakit. Kiranya Tuhan berbelas kasih untuk menjamah dan kiranya Tuhan berkenan untuk menyembuhkannya. Berkatilah juga bangsa dan negara kami, terutama para pemimpin yang Engkau percaya untuk memimpin negeri kami. Berikan hikmat-Mu agar di dalam menjalankan tugasnya seturut dengan pimpinan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa dan sembahyang kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, saudara yang terkasih, selamat berakhir pekan dengan orang-orang terkasih. Kiranya firman Tuhan hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.